pertanyaan ataupun tanya jawab. Hanya sekian sebagai mukadimah, langsung saja kita masuki kepada Al-Mukarram yang kami persilahkan dengan segala hormat. Gimana? Jauh pakai nyanyi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق النعمة العالم نعمة الكبرى العالم سيد ولد آدم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, khususan untuk mudahnya memandum yang hadir dalam majelis yang mulianya. Mudah-mudahan kita memandum diridai oleh Allah, diberi rahmat, beri syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan tuan kepada Tengku Imam Masjid, kemudian Tengku Beci, Tuha Putu Halapan beserta jajaran, dan seluruh para BKM atau ta'mir masjid yang kehadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, ayah, mak yang kami hormati, adik-adik yang kehadir dalam majlis yang mulianya, insyaallah sebagaimana yang kalau disampaikan oleh panitia atau MC, bahwa insyaallah malam ini kita akan sedikit ulang kaji tentang mau'izah hasanah dalam ruang lingkup Tastafi yang insyaallah akan tuan sampaikan, dan daripadanya dia akan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan yang tuan sampaikan ke diridai oleh Allah dan diberi oleh Allah isyrah dengan baik dan dengan benar. Kaum muslimin rahimakumullah, dan tuan akan tuan sampaikan mau'izah mungkin hanya trip selama 7 dan mungkin lebih kurang di baru 7, dan mungkin daripadanya kita akan sesi tanya jawab dan juga waktu 7 atau kurang daripadanya. Jadi tolong sampaikan Pak Tuan apabila tuan ceramah,
mauizah tua wate nyampai ni begitu. Atau mana orang menyujuk ceramah atau mauizah nyan kahantai wate. Kadang-kadang betanya sumubut tak sangka tiju ternyata kali izu. Yang payah met badan roh tu, nyata met yang kain-kainnya berarti ke apa wakil. Yang mengajar. Jadi baik untuk mana tengku ke habis batin kau mana. Met untung badan. Yang menyakala met badannya berarti wakil ke habis. Atau menyana met anak met, nak cutik anak betul. Nya menyangkai mau yang ke habis. Alhamdulillah, malam ini kita diberi rahmat Allah. Allah menurunkan hujan. Hujan adalah rahmat. Siapapun yang di suatu negeri diturunkan hujan, maka berbahagialah, karena tumbuhan akan tumbuh, sayur mayur akan tumbuh, dan bisa memberi rezeki bagi kita semua. Malamnya insyaAllah tuan akan sampaikan masalah tentang an-najah. Najah itu artinya keselamatan. An-najatu fid dunya wan najah fil akhirah. Bagaimana cara selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena keselamatannya ayah, mak, tidaklah selalu untuk para alim ulama. Karena bertanya tadungo bahawa nasib ulama yang tamong dalam neraka. Ya, kan? Ya, baik bagah-bagah dah ni kalau. Yang pertama disebut an-najah minad dunia, selamat dari dunia. Ada ulama yang terus mengaji, mengulang kitab, mengajar, solat tahajud, solat sunnah, puasa, tetapi akhir hujung hayatnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang yang tak pernah solat, main judi, tidak pernah mengaji, rumah samping daya hancur jatuh, tapi di akhirnya Allah berikan surga. Maka ada satu hal yang harus kita pandangi, apa penyebab Allah memasukkan ulama ke dalam neraka dan ahli maksiat ke dalam surga. Jadi baik menganggap mana ilun tuan kali semayang tu. Munyolon kali semayang lun ka pasti tamang surga. Ana. Don nak haji. Nah, kata mau surga tu kalau bente. Biasanya kalau haji, kalau ja umrah semayang kali hancong kali semayang sunnah. Pakai tiwak dan sebagainya. Maka perbuatan itu belum tentu kita masuk ke dalam surga. Contohnya seperti Syekh Basisa, Syekh Bal'am. Syekh Basisa itu dikenal ulama yang paling alim, memiliki murid, menulis kitab. Bahkan dalam riwayat Syekh Basisanya murid-murid gonya kaji ipo-ipo tu langit. Mampulah mana yang murid kaji ipo tu langit? Ni kan kaji wali Allah menang kan? Kita nya mana punya kaji ipo tu langit? Nya wali punya ipo, hana ipo-ipo hana wali. Jadi ada satu hal yang membuat kita itu seolah-olah, ya Allah, aku solat setiap hari, aku zakat setiap hari, aku mengaji setiap hari, aku menuntut ilmu setiap hari. Kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka?
Contoh Firaun yang antum semayang, tiba-tiba dia memberi air kepada anjing, sehingga Allah memasukkan ke dalam surga. Kah, nyobek salah surah tu, bek le surahnya untuk kali pegah nak semayang ni, kau pegah kau pergi masjid, akhirnya menjaga mati ni joi bakse, insya-Allah kita mau surga. Nyobek cok surah lain tu, le ceramah lun tuan baru je cok surah. Faham kan? Ternyata yang membuat kita masuk surga bukan sholat. Buktinya Rasulullah bersabda, asyaddun nasu 'adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullah bi'ilmi. Besok di hari kiamat, orang-orang yang paling besar azabnya adalah para alim ulama. Pakunjuk mana anda ku? La yanfa'ullah bi'ilmi. Ulama yang diberi ilmu tapi tidak mau menjalankan apa yang dia katakan. Kaburan maqtan indallah am taqulu ma la taf'alun. Allah yang paling benci bak hidrorun yang kun kebaikan tapi tidak pernah melaksanakan kebaikan. Nah, kemudian itu baikkan Allah hana adil. Allah itu punya sifat jaiz, fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Ini surga punya siapa? Punya Allah. Ini neraka punya siapa? Punya Allah. Kita punya Allah. Surga punya Allah, kita punya Allah, neraka punya Allah. Mantu hak dia nyata protes Allah. Ya Allah, hana dia ulun tapi semayang apa anda mau surga? Maka oleh karena itu malamnya akan Tuhan jelaskan ada dua yang membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita masuk surga ulang tiga itu ada dua yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Rahmat yang arti itu kasih sayang. Allah sayang enggak kepada kita? Allah tak melihat siapapun orangnya, kalau dia mau memperjuangkan agama, Allah sayang kepada mereka. Mungkin mak nantom kalian, nantom dengar mungkin surah-surah gureh. Karena kadang-kadang nauring cerita, Firaun nang haitom semayang, Firaun nang zina kali, Firaun nang hantam melakukan ibadah, sehingga bak tengah bak akhir hayat datanglah anjing, dia berikan air kepada anjing itu, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Jadi yang membuat kita masuk surga rahmat Allah, bukan sembahyang. Walaupun Rasulullah berkata al-wudu'u miftahus shalah was-salatu miftahul jannah. Wudu itu kunci sembahyang, sembahyang itu kunci surga. Cuman menoma mendapat rahmat Allah juga harus sembahyang. Dek salah surah ulun tuan malamnya ulun tuan ke bahawa solat itu tak menjamin kita masuk surga. Sehingga teruklah Firaun punya menang aku semayang ni. Pakai menang, yang penting mencari kasih sayang Allah yang tak salah surah itu. Yang kedua buat hakikat yang perlu ulun tuan sampaikan. Orang menyebut hakikat hana ilmu habis ilmu dia. Hana umpan. Nya, dan kena duduk contoh apa? Orang yang buat hakikat. Lagi tanya semayang serba go semayang itu contoh. Contoh.
Urang semayang tapi ni ku punya anak pakai ni. Nasa pakai ni. Urang don mak punya semayang tapi mesti contoh semayang luhur, semayang sunnah, semayang duha, semayang istiqarah, semayang istisqa untuk semayang tahajud, semayang rawatib. Punya anak pakai ni. Nasa Hanafa. Karena ittifaq ulama Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sepakat bahwa sembahyang wajib ada niat. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, jadi solat itu harus ada niat. Teruk lah pibro urang ni pegah solat anak pakai niat. Kalau solat teruk buat tempat langsung Allahu Akbar. So yang pegahnya wallahu alam pokok di kana dia Aceh yang model niat. Nyampu mazhab pakai. Padahal mazhab sepakat sembahyang wajib pakai niat. Teruk tira orang ya abui dia luar tapi bukan sembahyang hanya wajib pakai ni karena Allah Maha tahu. So tunggu Allah alam minta untuk YouTube nah. Awak dah jangan sini. Ilmu hakikat itu perlu tapi punya hana ilmu tapi kita menjalankan hakikat hancur orang bu. Sehingga nasabah aliran bernama Milata Abraham yang katib kai drop lewat pemerintah Aceh ipugah lewat Milata Abraham semayang nit mentang hanya pakai ruku hanya pakai sujud karena innamal a'malu binniyat. Mangki bancit kata menjadi contoh saja kopi mesti contoh kan. Jak dia kopi, pada kopi girun. Wate tadi kopi kata loh, kiban semayang nit mentang hanya pakai ruku. Innamal a'malu binniyat. Pakai menan ba? Hakikat. Nya betul ba? Nya waktu tadi yang menan pakai anda pakai ruku, hana drum punya ruku, sujud, anda pakai dip nafak, hana punya menan dip mentang mati anda pakai ruku deh. Orang mencoba mengembalikan ke hakikat yang model-model lagi yang karena di Aceh ni. Hana tu maya yang punya kampung yo hana alhamdulillah. Menjadi kota. Jadi tuan mengajar bak sabuh tikula, teruklah pira murid ditanya wak lun berku. Kiban cara lun jawab urang punya pegah ba, sabe nit hana lain. Punya semayang nit, hana pakai ruku lu pegah menan. Hana nit tu bu. Man puasa menancit, nit pendang baju bu. Baju bu lagi biasa penting nit. Kiban cara jawab dan ku lem pegah mana. Jawab ni mudah hana pakai dalil. Tengok punya sakit perut baik jauh nit tengah jalan sakit perut karena Allah Taala. Menancit perut. Dia yang kena jauh kena jauh dapur. Sengaja saya lapar karena Allah Taala. Hana pun jauh dapur. Yang kena dan sampaikan nyan kana di Aceh. Kaileh. Berarti kalau begitu yang membuat kita masuk surga rahmat Allah. Man semayang tiban itu tetap semayang, tetap. Cuman waktu kita yang semayang, kita mengharap pahala dengku. Ya Allah, lun semayangnya kan mengharap pahala ya Allah. Lun mengharap ridha dran ya Allah. Lun mengharap kasih sayang dran ya Allah. Lun mengharap pahala. Hana pujuk surga gelun ya Allah. Yang penting lun saja ngendran ya Allah. Menan cara kita nyawa semayang. Nyawa teka mulai Allah. Allah ketika mulai Allah yang hana ku harap pahala katanya. Karena yang lebih raya dari pahala soalnya yang pergi pahala. Urang punya semayang mana insya-Allah hati gelih. Hana terpaksa katanya semayang. Benar ke? Sembahyang itu bukan karena kewajiban tapi karena kebutuhan. Kamu naleh?
mak punya pajuhbu kewajiban atau kebutuhan? Kakak pajuhbu kewajiban. Gitunya pajuhbunya kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan. Tapi pakan bab sembahyang kewajiban, kan tak salahnya. Punya sembahyang kan kewajiban, kebutuhan. Ilan butuh buat Allah kan kewajiban. Aisyah nak tanya kepada Rasulullah, tanya kepada sahabat Rasulullah, engkau kan Nabi, engkau Rasul ya wahai suamiku, engkau itu Nabi, dijamin masuk surga, tapi kenapa kau solat wahai suamiku? Maka kata Rasulullah, aku solat bukan karena kewajiban, aku solat karena butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah cara mendapat rahmat Allah. Jadi punya orang semayang karena pahala, han dijamin aku tambung dalam surga. Tapi kalau orang solat karena mengharap ridha Allah, insya-Allah pasti masuk dalam surga. Nya beda apa? Nya beda dua bohai. Kalau solat karena pahala, belum tentu masuk surga. Tapi kalau solat karena mendapat ridha Allah, sudah pasti masuk ke dalam surga. Maka yang membuat kita masuk surga, rahmat Allah. Nah, satu contohnya. Contoh yang kedua, tolong buka masa untuk wai rumah, buka kitab syarah daripada kitab Arba'in Nawawi, yaitu kitab karya Ahmad Al-Qushani. Karya Ahmad Al-Qushani, Syarah Arba'in Nawawi, atau disebut kitab Majalisus Saniyah. Jadi nasabah kisah tanda rahmat Allah. Nah, tidro anak muda dalam kitabnya cerita, tidro anak muda tengah galau dengan bahasa dia. Hatinya sedih, gundah. Lalu anak mudanya karena sedih, gundah, dia menyendiri di atas gunung. Dia naik gunung, dia duduk di atas gunung, dikala di atas gunung yang kota begitu indah. Yang tiro anak mudanya. Wate karap-karap mendengar, karap dengar anak mudanya dicok juga teh. Kebetulan ini ke anak mudanya na pada ubah batik anak kerikilnya, batik kerikil. Dicok dulu ubah tu, dicok dulu ubah batik kerikilnya. Ni anak mudanya, mana muda tengah galau, kan? Kon lawiknya anak muda tengah galau mon skater. Habis mon gamenya, habis umurnya. Ya, yang kena anak muda-muda awal, anak muda lawiknya apa benar tak? Anak muda dia sedang galau, dia pergi ke gunung. Ikalo nah di atas gunung, ikalo nah di atas yang kota begitu indah, bulan menyinari, bintang menemani, ya. Jadi waktu karap mendengar dalam kitabnya cerita, icoklah batu kerikil 7 nu icok. Puikelah anak mudanya. Ya ayyatuhal ahjar, ishhadu li anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak buruk. Ya ayyatuhal ahjar, wahai anak-anak batu. Begah bangun batu. Gitunya mau jadi kalonnya ngurung bunga kan? Kita bunga abang kalau ni ngomong batu begah. Ya ayyatuhal ahjar, wahai batu, ishhaduli, saksikanlah olehmu akan aku. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah ikunnya ipudu anu batai sampai kata dengar anu udang. Ketika dia tidur, dia bermimpi berjumpa malaikat. Perumpuk dengan malaikat, icaret anak mudanya. Icaret anak mudanya. Ini dalam melumpur anak muda. Dipegah dari malaikat.
nyo anak mudanya ahli neraka. Buka pintu neraka. Malaikat nyo naturo anak muda belum ketemu dalam neraka, buka pintu neraka. Kabar ya? Wate kena buka pintu neraka, nak sini batai liku pintu nerakanya. Ilikunya terulah malaikat yang anak muda nyoba anak batai buat dah. Wate kena puangnya hanya dengan pada anak wate. Diangkat tak bisa, digeser tak bisa, ditendang tak bisa. Maka icok kesimpulan oleh malaikat yang anak mudanya, oh menyemenan bak pintu neraka lain tau. Kaki seret anak mudanya bak pintu neraka lain. Pahili ke pintu neraka yang kedua, nanu mana batai yang tidak tu. Nyapu ya? Hei, lagi mana batai? Apa dah? Dipindah tak bisa, digeser tak bisa, ditendang tak bisa. Anak batai itu. Anak batai kerikil. Orang-orang punya kali ni haji kan, batai tak rom-rom jumrahnya, kan kena hubinan. Gimana? Nggak bisa? Nggak bisa. Bawa ke pintu neraka lain. Siap. Maka iseret lu anak mudanya bak pintu neraka yang gelap. Terus bak pintu neraka ke-7, anak batai yang 7 ni yang mandum naik likunya mandum. Hanjut puai-puai. Maka ibu dohlah anak mudanya. Dia tahu ternyata batu juga bisa menjadi saksi dan mendapat rahmat Allah. Ya, ni ilmu bagi kita malamnya. Insya-Allah tengok dia semai Isya. Nedang je orang dah ni ke tiangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kalau kena kaki kedih hilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pada buah tiang mestinya 1 2 3 4 5 6 tiang. Dekat junanya. Yang ingin saya sampaikan ternyata mendapat surga itu mudah. Caranya harus mencari ridha Allah, rahmat Allah. Ya? Maka Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi. Sayangilah engkau apa yang ada di bumi. Nabi Nuh tanya. Irhamu man fil ardi. Man itu menurut riwayat ulama dalam nahwu disebut dengan man khusus untuk bighairi akil, untuk orang-orang yang tak berakal atau makhluk yang tak berakal. Menurut ulama lain adalah lil aqil, makhluk-makhluk yang berakal. Menyebab salah awam muronyo adalah sayangilah kucing, kambing, sapi. Urang dah menejak kedih lampu, melemo. Janganlah dipukul kuat-kuat. Meong jak tempat danyo oleh kebu betul menan tajuk betul. Bahkan dalam tasawuf hanjit dia tanya tahu manok betul menan contoh. Betul itu kan? Jak manok kan? Manok jak katanya apa karena kruk apa karena beruh? Karena umpun. Karena umpun apa karena kruk danyo nya? Karena umpun. Maka dalam tasawuf filun tuan mate lembut tasawuf haram memanggil ayam kalau sudah krut tak dikasih umpan. Oh halus tak tahu kan? Ni kan? Hana dalam sejarah manoknya ni jak dapat danyo karena krut danyonya kan dulu karena umpun. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi. Sayangilah apa yang ada di bumi. Sayangi binatang apa yang ada di bumi. Hewan, kucing, binatang, man buaya bang. Sayangi cik buaya apa? Punya bahaya, ambil sayangi lewati. Lagi ular. Ular itu kalau masuk ke dalam rumah nyampe tapoh dulu. Karena nak kisah Habib Umar bin Hafiz waktu tengah semebut meno. Jadi nak ula teruk. Itu ulanya ni budoh dah murid Habib Umarnya karena ambek terganggu pengajian gure, icok juga ipoh lah ulanya. Sehingga tengok yang poh ulanya sakit. Sakit. Ini belum poh lah Habib Umar ulanya.
Dalam lumpuh Habib Umar, ulunyan adalah jin yang ikut ja'bud ba Habib Umar. Ni lagi-lagi ni nak bet tekan manusia tu nak cik jin kadang tu dia atur hidup tu. Ya kan? Yang membacanya kisah fakta tu. Ular kalau masuk rumah jangan dipukul. Bisa jadi itu saudara kita. Maksud saudaranya jin. Kenapa takut dengan jin? Kamu dengar? Lagi Abu Yang Mudawali. Abu Yang Mudawali na murid dari kalangan jin Urengina. Dan jinnya adalah Putra Bari. Nanti dengar? Nanti dengar jin almarhum Abu Yang Mudawali? Abu Yang Mudawali dengar survey. Hai awal pandai lampu, ada lampu. Pakai panyot mengajar kan? Abu Yang Mudawali na murid dari kalangan jin. Telah titro kalangan jin murid almarhum Abu Yang bernama Putra Barin. Putra Barin yang ciri-ciri jak ba Abu Ya tabe meo on u yang on u pun ni kan. U yang kan na on ni. Tapi bakah tentu. Bakah tapi tutung dia tu dengan napui. Jadi nasigo almarhum Abu Ya tengah semubut ijak Putra Barin jak dengar apa. Dia pegah dia Abu Yang Mudawali. Nyo nasigo makhluk asing ijak dia. So yang dia lednya. Kamu Abu, berangkat ni. Ciri-ciri ni punya merumpak dengan jenyan, jadi sabe me onyan, on dari u yang kan? Tapi basah u-nya. U-nya basah. Nyan Putra Barin. Maka oleh karena itu jangan menyiksa binatang. Karena binatang bisa menjadi doa bagi kita yang mandum. Yang kehnyan dalam adat Aceh na istilah pesejuk. Apa tujuan dengan pesejuk? Tujuannya adalah mengundang binatang lain untuk makan. Kamu nalih? Nyo cara pesejuk yang betul. Lawaknya nah yang pesejuk han betul. Nah muda urang jak pesejuk belo Honda baru. Dah merumpak dengan tengku, titun tiga tengku. Yang kenyang belo Honda barunya. Nyampi Honda menyana Honda baru menyana nak merumpak-rumpak gure. Nah yang model pesejuk lagi selesa naik sembahyang. Padahal sumber azab orang yang solat. Orang enggak solat itu azab. Menurut cara. Adat menyogedanya pesejuk, lehanya pesejuknya, katanya terpakai beruh kan? Yang beruhnya, kemudian karena ketan, yang sunnah bagi orang yang tengah di pesejuk, necoknya mandung dengku, mak, nepeduk bak tago bintik. Tago bintik buduk. Bek nebo, yang kenyang talah orang pesejuk ibo. Necoknya nepeduk bak tago bintik, betul bintik dia peduk kan tago ni kan. Nepeduk ini. Kemudian waktu nepeduknya baca salawat dan mengharap ya Allah, izinkanlah makhluk don nejak kena pajuh lukat dan tuannya. Menanjara apa sih? Lagi kanduri laut. Ini kanduri laut. Kamu sebahagian di atas selatan kan tahu nak? Kanduri lautnya, adat kanduri laut, ketika kita sudah memberikan daging ke anak yatim, ke tengku imam baju, ke pak kecil baju, le habis mendung, karena apa yang hanya dapat baju? Lagi ulem semua. Hanya dapat baju. Yang tajuk bab binatang tu. Kemudian waktu tajuk binatang tadi, ya Allah mudah-mudahan ya Allah nehoi siat makhluk-makhluk ran nejak kena pajuh binatangnya. Nyo kata kamu mudah-mudahan mereka bisa berdoa. Ya kan? Hai bukti mana original tarap mati yo ibase among surga. Maka untuk mendapat rahmat Allah saling berkasih sayang. Faham kan? Ya, maka yang pertama kalau ingin masuk surga, ayolah berlomba-lomba mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menanjak. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berkata,
rahmat Allah itu diberi kepada may yasha wa yahtassu min rahmatihi, dan Allah mengkhususkan rahmatnya itu may yasha kepada siapapun. Rahmat nyampu arti dengku munyo ta buka dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, rahmat itu artinya nubuwah. Nabi yang akan sampaikan dakwah pada kita nyonya adalah rahmat namanya. Yang kedua, menurut dalam kitab Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur adalah Al-Quran dan Islam. Nah, Islam yang kita anunya rahmat Allah. Kah satu. Nah, habis baca dengan ini. Karena nak tabuh tu poin yang akan tuan sampaikan. Jadi yang ada rahmatnya kamu faham ya? Bagaimana cara mendapat rahmat? Berlomba-lombalah kita mencari ridha Allah. Mulai horonya termasuk ulun tuan sendiri dan ayah-ayah mandung menyujud tengah katanya menyujud sembahyang. Jangan mengharap pahala, tapi mengharap ridha Allah. Ya Allah, dan sembahyangnya bukan karena pahala dron, karena lu mengharap dron ya Allah. Ya Allah, saya haji bukan karena pahalamu ya Allah, aku mengharap ridhamu. Ya Allah, aku umrah bukan karena mengharap pahalamu ya Allah, tapi aku mengharap dirimu. Yang itu bit sebuah syair dari Hidro Wali Allah. Aku tak pantas dalam surgamu ya Allah, dan aku juga tidak mau masuk ke dalam neraka. Yang aku mau adalah ridhamu ya Allah. InsyaAllah Manto yang nak ibadah menang cara ibadah pasti masuk ke dalam surga. Satu. Yang kedua yang membuat kita masuk surga adalah asy-syafa'atu min Rasulillah. Syafaat Nabi Muhammad nya ke yang pergi kita nyom mandum sehingga insya-Allah tamu dalam surga Allah. Bahkan kita nyom punya doa ya, punya hana tak kenal Nabi hai terima doa dia. Ni kadang orang curhat bak tuan pakon tunggu len tuan tapi mendoa ba Allah, tapi ni hai jo oleh Allah. Dan dia nyantang Drone yang salah kan, bukan Allah yang salah kan. Bukan dia yang salah. Yang pertama cara berdoa baik mana nunggu Allahumma rabbana atina. Lagi mana cara doanya? Bodoh nak dia. Nah, bodoh orang doa aja ini okey benar. Orang tengah berdoa aja rabbana atina fid dunya hasanah. Payah cum dah. Yang kenyan hai terima doa oleh Allah punya benar cara. Kau salah Allah yang salah dia. Nyawa kan? Rabbana atina lemur itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah yang muda urang mek aki kan yang muda mek aki mana Rabbana atina. Dan Tuhan diperono oleh almarhum Abu Ya dan Tuhan kiban cara mendoanya agar diterima langsung oleh Allah. Maka kamu diperono oleh almarhum Abu Ya, kalau ingin berdoa harus punya adab doa. Kiban cara adab doa? Natul semayang ile tengku aja, natul semayang, dia natul semayang, maka tajak bak menasah atau musola atau rumah semayang sunnah hajat. Ya, Allah sengaja saya sembayang sunnah hajat untuk 1000 hajat karena Allah Taala akbar. Yang kamu diperono oleh almarhum Abu Ya kan? Baik takkan juga Allah dalam doa mana urang don betul contoh atau gitanya lah. Gitanya dalam kepeng bak tengah-tengah jalan samping jalannya. Mana dalam kepeng na hijau. Bang hijau peng hijau. Mana? Han hijau urangku. Dah urang hijau hai ikhlas dia walaupun terbaik. Han ikhlas hijau pakai. Lagi kan cara lelaki mudah kan mana. Bang lelaki lah lucu bang nu gede dah. Mana lagi? Nyan bak manusia. Dan kita nyopi yang selaku napeng waktu tajuk kan mangat tak keadaan kan ban lagi openg mana aja serius nah orang ada serius yang pasti nak gampannya yang pasti hana jelas ya kamu nak kan
Dan bak manusia menan lagi, apalagi kepada Allah. Maka dalam kitab I'anatul Talibin, cara berdoanya adalah hatwa mankibaihi. Rasulullah itu berdoa lagi nya hatwa mankibaihi nya. Hatwa mankibaihi mana surah dengan setara mana kiban cara atau berdoanya setara dengan bahu hatwa mankibaihi. Lagi nya ji alhamdulillah. Yang tu tanya baik mana Tuhan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu mendoa harus nekenan Nabi Muhammad bacu. Allah yang galak mendengar kekasihan Muhammad ni. Karena yang kekasih Allah. Allah yang galak tak puja-puja. Makanya kita kalau mati kena doa, tak puja Allah lagi yang tanya mati laki hutang benar kan? Laki hutang bak angon masa. Pak bang, orang kopi. Tunjuk ni lu penting dah. Ka ke rajak kenal macam contoh, kan? Pakai peci mana kai pugah bang. Oh, mah ganteng tak roh-rohnya. Hai dah. Mang kiban. Angka penyampaian dia. Ujungnya penyampaian. Ya? Tapi bila orang jawab tempat dia langsung duk penyampaian dia. Han dia dulu tiba-tiba merumpuk langsung ni tebik kalimat penyampaian. Hai merumpuk. Mudah kan tadu le dah je kopi dah pugah habai le kiban anu dah. Orang nang don kiban sehat. Kiban mentong sabah pun dah dua buah tu betul benar. Lagi ada pugah haba basa-basi tengah je baru terkebit haba penyampaian dia. Ya kan? Benar kan? Allah juga suka dipuji. Munyal menang kitanya waktu kalau ke doa baik langsung kalau ke doa tak puja Allah lah ya Allah Tuhan Maha Kuasa, Maha melihat, Maha bertindak, Maha segala-galanya. Kami tak ada apa-apa ya Allah. Kami tak ada kuasa, kami tak ada kekuatan ya Allah. Kamu menanjara. Maka salah satu adab berdoa kepada Allah adalah harus sebut nama Nabi Muhammad. Allah paling galak menyoi dengar doa nanan Nabi Muhammad. Ya kan? Bahkan mungkin di majlisnya lelah urung daya kan. Nak buka kitab yang anak tiga dengku bab tentang baca jilid ha. Bab tentang baca doa setelah solat. Itu leh Umar bin Khattab di dalamnya. Nah, wasiat Umar bin Khattab dalam kitab yang anak. Pui kele Umar bin Khattab ad-du'a'u mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu waktu kita nyo panjatkan hantruk ba Allah. Allah dengar doanya tapi hantruk. La yas'adu minhu syai'. Doa itu tidak naik ke atas. Hatta yusalli 'ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu mau bersalawat kepada lebih tak Nabi kita nyo kan? Tak kenan gok nyan mentong ipu doa katanya. Mungkin nak urun tanya nunggu nyan Nabi lain ke Nabi Ismail naik. Wallahu a'lam dah nafu nombor surah lo ni. Allah yang senang watai puja-puja dan senang watai kita nyo tak doa nanan Nabi Muhammad. Umar bin Khattab watai tengah musim paceklik. Musim paceklik punya nunggu. Yang ke musim tu'um yang hana ujung-ujung nunggu. Hana ujung-ujung. Sehingga waktu yang berdoa Allah mana doa Umar bin Khattab, ya Allah, Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina fasqina ya Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad fataskina, tolong turunkan hujan ya Allah. Umar bin Khattab. Bahkan lebih haji dari Umar bin Khattab, namanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam menyukai doa dan Muhammad han bela-bela tunggu. Yang tidur Nabi, yang tidur Rasul. Ini tanya Nabi kan, Rasul kan, tak boleh doa, Allah langsung menanju, ya Allah beri mata nafas apa yang terbaru. Hanakan salawat, hanakan puja-puja, naik jo oleh Allah. Hijau, bedakan mata gari dah hijau oleh Allah tangan. Ya kan? Nebuka kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim An-Nisaiburi. Nabi Adam menyenalkan doa mana? Nyonya doa Nabi Adam, nyonya kena amaikan, alhamdulillah.
Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi nabiyina Muhammad. Ya Rabbi, as'aluka bi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, nempa ampun dosa lu ya Allah dengan keberkahan Muhammad. Yang soalnya Nabi Adam. Benar. Ini tuan terharu waktu baca hadisnya. Terharu benar. Bak tingkat Nabi Adam dan laki tenan Muhammad. Kita ni Nabi kau nunggu. Kau benar kan? Sehingga ditanya oleh Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu? Adam, dari apa mentemenan Muhammad sedangkan lun kalau menciptakan Muhammad? Ditanya oleh Allah. Dari apa mentemenan Muhammad Adam? Lun kalau menciptakan Nabi wahai Adam. Maka Adam berkata, ya Allah, ketika pertama kali aku ada di dalam surga, aku melihat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bak tiang aras. Ternyata aras tiang aras Allahnya mak. Nah tulisan raya yang ditulis oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kena ni kalau oleh Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam berkata, ya Allah, aku tahu engkau ada kekasih. Aku tahu ada hamba yang engkau kasihi. Aku tahu ada hambamu yang engkau sayangi. Namanya Muhammad. Maka oleh karenanya orangnya lelaki doa dalam berdoa ba'dron ya Allah dengan keberkahan Muhammad. Ya. Ni dengar ayat. Pui pegah oleh Allah ketika Nabi Adam kemudian Sadaqta ya Adam, engkau benar Adam. Jikalah ini untuk orang-orang yang kan hanjit masa Nabi Muhammad yang bid'ahnya macam sesat. Yang keji yang sesatnya. Labiknya kan dah hadir orang yang kan maulid hanja sesat bid'ah ada dalil kan? Yang kan Quran yang sesat ini sesat. Yang kana dia Aceh. Sadaqta ya Adam, engkau benar. Benar Adam benar. Ud'uni ya Adam bihaqqihi. Menyomenan Adam singoh menyolake doa bek tuo neken Muhammad. Tahu yang kenya? Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni ya Adam bihaqqihi. Berdoalah kepadaku dengan keberkahan Muhammad. Oh, alhamdulillah dia tanya je ke umat Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terpilih, umatnya juga umat terpilih. Yang mana lah? Katanya semuanya terpilih. Urang-urang waktu lahir nalaki ba Allah, ya Allah nak pujuk dalam umat Muhammad nalaki. Hantam nalaki ba Allah menan kan? Tapi semua kita dipilih jadi umat Muhammad. Untung ke umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut habis ya. Umat Nabi Muhammad. Maka Allah berkata, laula Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak akan menciptakan kau Adam. Allah berkata kepada Adam, menyomenan adab berdoa adalah dengan memakai nama Muhammad. Inilah yang disebut dengan syafaat doa. Doa tadi tidak diangkat karena nanan Muhammad menjadilah syafaat. Maka yang kedua yang membuat kita masuk ke dalam surga nanti adalah syafaat baginda Rasul. Ayah, mak yang Tuhan hormati. Besok ketika kita mati masuk ke dalam kubur mandu murung kahanali. Ketika itu semua manusia dalam kubur tak ada yang hidup, iblis pun sudah mati, malaikat Israel pun mati. Semua mati. Maka pertama-tama Allah menghidupkan malaikat Israel dan ketika itulah Jibril diperintahkan oleh Allah bersama malaikat Ridwan. Jibril, iya ya Allah. Mana Ridwan? Ada ya Allah. Panggil. Ridwan dipanggil oleh Allah. Kita berdua, iya dipanggil. Maka malaikat Jibril dan Ridwan datang. Ada apa ya Allah?
turun ke bumi wahai Jibril dan Ridwan, turun, panggil kekasihku, angkat kekasihku dan masukkan dia ke dalam surga. Siap. Maka turunlah Jibril bersama malaikat Ridwan. Menurut riwayat malaikat Mikail. Karena bumi sudah putih, tak ada lagi bangunan, hanale masjid, hanale beda kenju bangunan. On kaya macam hanale macam yang putih mendung. Yauma tubaddalul ardi wa ghairul ardi was samawat. Pada hari itu kami ganti bumi dengan bumi yang lain. Ikutlah Allah dalam Al-Quran. Hanale kita yang mandum kamati. Maka Jibril waktu turun dia dari langit ke bumi, dia lihat tak ada satupun bentuk kuburan yang berbentuk Mikail. Menurut riwayat Mikail, menurut riwayat Ridwan. Mikail, 4 kuburan Nabi Muhammad. Mana mau faham Jibril? Ni katanya tengah di atas bumi ada kalam putih mendung 4 kuburan Nabi Muhammad. Bagaimana cara? Mari kita bersujud. Maka malaikat bersujud 2. Dia minta, ya Allah, kami engkau utus untuk mengambil ruh, untuk mengambil jasad Nabi. Di mana kuburan Nabi? Ya Allah, kami tak tahu. Maka ketika itu Allah mengeluarkan cahaya di bawah kubur Rasulullah sampai menembus ke langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menanu kelakuan oleh Allah Nabi kita. Allah dengan Nabi Muhammad itu kekasihnya. Punya Nabi Ibrahim teman Allah, Khalilullah. Punya Nabi Musa kalamullah, teman ngobrol punya bahasa mereka. Tapi punya Rasulullah Habibullah. Kamu menang kan? Punya Nabi Musa apa? Kalamullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, teman Allah. Nya temannya baik makna Allah benar teman, nya teman berarti ke Allah kemenang. Nya itu dah surahnya. Baik panjang tenan tu. Ya. Punya Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Sujud Jibril, sujud Mikail, minta kepada Allah, ya Allah, mana kuburan kekasih engkau ya Allah? Maka Allah membuat cahaya dari bawah kuburan Rasulullah sampai ke langit. Maka Jibril datang, ya Rasulullah, engkau baru bangun. Maka Rasulullah berkata, ayu yaumin hadza ya Jibril? Hari ini hari apa Jibril? Hadza yaumul ma'ad ya Rasulullah. Ini hari yang telah dijanjikan Allah. Hadza yaumul qiyamah, ini hari kiamat. Ya Muhammad, aina ummati ya Jibril? Umat saya mana? Umat saya mana? Rasulullah bertanya, umatnya di mana? Hai, tanya Pak Fatimah Jibril. Aisyah Pak Jibril. Abu Talib Pak, hai tanya. Aina ummati Jibril? Umatmu? Iya Jibril. Umatmu masih mati Muhammad. Jadi, ayo kita berangkat Muhammad. Kemana Jibril? Ke surga. Allah suruh? Iya. Maka dikasihlah pakaian oleh Jibril, pakaian surga, diletakkan peci menyebabkannya mahkota kerajaan. Maka berangkatlah Rasulullah sampai ke dalam surga. Truk surga Nabi Muhammad mondar mandir tengku. Lagi orang gelisah mana? Ijak kedih Nabi Muhammad, kana jadi kena duk hang jadi ijak kena dok. Dalam surga Rasulullah. Kedih ijak Nabi Muhammad. Kai balik dalam kena. Lagi orang gelisah sehingga Allah bertanya, Muhammad, iya ya Allah. Enggak senang ya tinggal di surga? Senang ya Allah. Tapi kenapa kamu mondar-mandir Muhammad? Aku teringat dengan umatku ya Allah. Nabi Muhammad mengingat umatnya. Jadi bagaimana Muhammad? Ya Allah, tolong hidupkanlah kembali umatku. Baik Muhammad, karena kamu minta, aku yang akan menghidupkan. Maka diutuslah malaikat Israfil, ditiuplah sangkakala mandum bodoh umat Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika itu menunggu kita di Baitul Maqdis. Salah satunya nanti Nabi akan menidang kita dengan syafaat. Ya kan?
dengan syafaat. Karena hana Nabi lain kecuali hanya Nabi Muhammad yang diberi hak untuk menghakimi umatnya. Yang kelebihan kita daripada umat lain. Tengok ayah mak, menyokala kita berumpuk dengan Allah, kita nak hak lain hidup hadiah oleh Rasulullah. Hadiahnya cara mendapatnya harus dengan salawat kepada baginda Nabi. Betul benar contoh. Tidak urungkah dihakimi oleh Allah. Karena rapor lah punya bahasa tu kan? Kitabul Yumna wal Yusra, kitab sebelah kanan, kitab sebelah kiri. Lehitkan oleh Rasulullah, kenapa dosamu besar? Main chip Nabi. Dulu main chip. Enggak solat, iya. Selalu main chip jual beli chip. Ada salawat dulu? Ada Nabi. Berapa kali salawat? Enggak ingat lagi, pokoknya adalah. Aku berikan syafaat kepadamu wahai umatku. Maka diberilah sorban Nabi ditata. Maka berkuranglah dosa. Habis cerita. Lu singkatkan cerita. Mandum umat kat dalam surga, dalam neraka, habis cerita. Sehingga Rasulullah ketika itu duduk bersama umatnya di dalam surga. Terulah malaikat Jibril, Muhammad, ya Jibril, ada satu golongan yang sedang bersalawat kepadamu Muhammad. Siapa Jibril? Umatmu. Kenapa enggak datang saja kepada saya? Kita semua sudah masuk surga. Ini bukan ahli surga Muhammad. Jadi ahli mana juga? Ahli neraka Muhammad. Ahli neraka Jibril. Ya. Jibril berangkat. Mana Muhammad? Menghadap Allah. Baik, siap Muhammad. Jadi ngon Nabi Muhammadnya Jibril. Ya. Bunyongan Nabi Musa Israel. Urut tinggal pilih Nabi malaikat tu Israel, tu malaikat. Bunyo Ridwan hana Ridwan ide surga. Tinggal pilih betul. Bahkan dalam riwayat dijelaskan maksud Jibril merumpok dengan Nabi Adam pun go. Jibril merumpok Nabi Adam pada Nabi Adam umur terbetul nunggu. Merumpok dengan Nabi Adam cuma pun go. Dengan Nabi Nuh cuma 5 go. Dengan Nabi Musa cuma 142 kali. Dengan Nabi Muhammad 1240 kali. Umur Nabi Muhammad 60 lah itu merumpok serba itu. Berarti dekat sekali Jibril dengan Rasulullah. Jibril, ya, ayo berangkat menghadap Allah. Ya, ayo kita menghadap Allah. Maka setiba di depan Allah. Muhammad, aku tahu apa yang ingin kau minta Muhammad. Iya ya Allah, bolehkah aku ke neraka menyelamatkan umatku yang berselawat? Iya ya, silakan berangkat. Berangkat Rasulullah bersama Jibril. Dipat posisi neraka dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Neraka ada di sebelah kiri aras. Surga ada di sebelah kanan aras. Ini dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Dan kitab Kasyful Ghaibiyah. Cuman beda ni munyo surga hana rantai. Munyo neraka ibu rantai oleh Allah. Ya. Jadi rantai nerakanya dijaga oleh malaikatnya. Sehingga munyo urung kafir betul contoh urung munafik yang hina-hina nabi, hina ulama lagi abu janda. Betul benar. Ya kan? Apakah untuk hina-hina menan? Hai, kai hina ulama dia tak hina balik. Dalam riwayat rantainya putus ulang-ulang kali dia putus. Karena ingin menyergap orang-orang kafir. Yang nerakanya dibuh rantai oleh Allah. Jibril, ayo ke neraka. Siap Muhammad. Maka pergilah Rasulullah ke depan neraka. Berjumpa dengan malaikat-malaikat. Muhammad, alaikassalam ya Muhammad. Salam atasmu Muhammad. Malik, bisa buka pintu neraka? Untuk apa Muhammad? Aku ingin menyelamatkan umatku yang berselawat kepada aku. Siapa namanya Muhammad? Malik, buka pintu neraka. Mengkiban-kiban wayang kan anak Pak Surah yang punya kekasih Allah punya hantar buka itu bagi Allah. Ini serba salah Malik.
Ibugah oleh Malik, Muhammad, kau tunggu saja di depan pintu neraka, biar aku yang mengambil umatmu. Sebutkan namanya Muhammad, biar aku yang ambil. Menurut riwayat yang diselamatkan 10 orang. Menurut riwayat yang diselamatkan 10 golongan. Yang lu baca dalam kitab Mukhtar Al-Hadis. Menurut riwayat 10 orang. 10 orang mesti beda dulu. Nanti kita jawab. 10 orangnya apa kampung mana ya? Mudah-mudahan riwayat yang tabah itu 10 golongan. Kan? Muhammad siapa namanya? Malik. Buka pintu neraka, aku masuk. Engkau tak sanggup masuk Muhammad, biar aku yang ambil. Malik, buka pintu neraka. Maka dibuka pintu neraka oleh malaikat Malik. Lalu Jibril berkata, Muhammad, kau tak akan tahan masuk neraka Muhammad. Biar aku membantumu Muhammad. Aku sebarkan sayapku dan kau berlindung di balik sayapku Muhammad. Menurut riwayat sayap Jibril berjumlah 16.000 sayap. Dengan sayap Jibril. Menurut riwayat 600.000 sayap. Maka Rasulullah masuk ke dalam neraka bersama Jibril dan ketika itu beliau berada di dalam sayap Jibril. Dilihat dikalon oleh Rasulullah nyokon mandung hitam no. Di balik dompet Muhammad belah dia Jibril tidak dia. Dikala Rasulullah bayangkan Nabi Muhammad dalam neraka han cocok tubuh suci Nabi Muhammad. Tubuh mulia Nabi Muhammad han cocok dongku dalam neraka. Apa ni cocok man? Mendihkan Nabi Muhammad dalam surga. Nabugah bak Jibril ni tolong cepat jauh neraka. Cok umat dong peduk kena. Kan dia menang kan? Tapi Muhammad tidak seperti itu. Beliau rela tubuhnya terbakar oleh api neraka, rela masuk. Diambillah umatnya itu, diselamatkan dan dibawa ke depan pintu neraka. 10 umatnya atau menurut riwayat 10 golongan, dan itu pudronya Muhammadnya. Pokoknya jika selamat. Jikalah umat yang diselamatkan oleh Nabi pun yang hai itu punya Muhammad. Pokoknya jika selamat. Pandai tak punya mana ni. Mengaji tengku baik tua-tua nak selawat tengku. Ilun menan tu. Ilun tuan insya-Allah dalam kira Allah istiqamah. Ilun hantam dan pelih selawat. Dia semayang lu baca selawat. Lu mengharap kepada Rasulullah syafaat beliau. Jadi bagaimana cara? Jadi leh itu dari pintu neraka. Pah ini ke pintu neraka nak anak mit tengah pelung-pelung me kendil, kendi ya. Kendinya punya bahasa Arabnya ember lah nah. Kendi. Jadi tebit ahli neraka pah pintu neraka. Kalau nak anak mit me kendinya pelung-pelung. Ayah, ibu di mana? Ayah di mana? Ibu di mana? Ini me kendinya. Hai anak kecil, iya ya Allah, kenapa tak masuk surga? Aku tak mau ya Allah, aku tunggu ibu dan ayahku. Nyan anak miknya. Nyo ceritanya munyo kena lengkap nu baca kitab Kasyful Ghaibiyah. Dan alhamdulillah katamat dah turut kitabnya. Nu baca kitabnya. Nanti nak gurai-gurai tanya nu baca kitabnya. Ini anak yang mai gendi. Ayah, mak, pat mak, ayah, lu kamu preh ayah mak. Maka na salah tidro dalam riwayat, na salah tidro yang ahli neraka yang baca salawat yang selamat oleh Nabi Muhammad benar, ija ne kena ne ayah. Dalam kitabnya ni kan anak itu tak tahu itu ayahnya. Lun hantam dan kalon ayah hitam menan wajah. Hantam dan kalon. Maka di balik cerita itu Rasulullah dengan Jibril jauh ikalon cerita perjumpaan ayah dengan anaknya tadi. Kata Rasulullah, hai umatku, engkau tak akan bisa dikenal oleh orang lain karena engkau baru keluar dari neraka. Bagaimana caranya Rasulullah? Di depan ada Bahrul Hayah, laut kehidupan. Kau mandi di sana, mandi dulu. Maka mandu miplung kena mana? Deh mano mandu miglih, mandu kan hanya di tamle, maka ijaklah anak miknya. Ayah, kamu katrip kamu preh ayah. Nyoi nejep ile betul. Ya benar. Maka diminumlah air itu, mereka saling berpelukan dengan anak tadi dan masuk ke dalam surga. Inilah anak yang meninggal saat kecil belum balik. Anak yang pelung-pelung yang tu nyan. Anak waktu kita nyoban lahir anak meninggal
galam balik lah. Galam dia pegah abang meninggal, nyan je ke amairon wahai ayah dan mak. Tengoknya akan main yang kendinya. Yang kena Tuhan sampaikan, cerita ini khusus cerita untuk umat Muhammad. Kenapa? Syafaat baginda Rasulullah. Oh, baik sekali Nabi Muhammad itu. Kita tanya, mentah hana baik buat Nabi Muhammad. Nya wate Macron menghina Nabi Muhammad. Nah bengeh nyo. Hana kan? Lagi biasa tu main game tu. Kamu pegat aksi katanya. Indon tuan Ganteng Kudin FPI. Ini ada itu. Kudin FPI kamu salah jangan tubul kayak ini. Kamu jaknya protes pemerintah, kami tidak mau menerima Macron dan akan membuang seluruh produk Macron Prancis. Yang kenyang pakai abi aja ni nubuh akuannya. Itu produk Prancis. Coba lihat baginda Rasul sangat sayang kepada umat. Terakhir sebelum tuan tu dan kena cerita tabuh tu. Bak sabuh masanya Nabi Muhammad, masa udip Nabi Muhammad. Terulah sidra orang bernama Ubaidah. Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iluna pertanyaan tabuh. Dia jawab, silakan. Dia tanya Rasulullah, silakan. Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna bika aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Rasulullah. Punya bahasa katanya benar. Ya Rasulullah, kami berjihad selalu bersamamu. Engkau meminta kami untuk mempertaruhkan nyawa untuk Islam. Siap. Engkau mengajak kami berjihad. Siap. Engkau mengajak kami untuk bersedekah. Kami siap. Engkau untuk mengajak kami membela agama Allah. Kami siap. Tapi kami ingin bertanya ya Rasulullah. Hal ahadun khairun minna? Adakah orang yang lebih mulia seperti kami ini? Munyo na urang tanya munanna, lu rasa hana kan? Manusia yang paling mulia adalah manusia nyokon Nabi, selain Nabi adalah orang yang bersama Nabi. Umar bin Khattab, sahabat Nabi Utsman, mandung sahabat Nabi adalah orang yang paling mulia. Tapi Ubaidah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya Tuhan, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Adakah orang yang lebih mulia dari kami? Nabi menjawab, na'am, ada. Siapa itu? Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Nanti di hari sebelum kiamat terjadi, ada umatku yang selalu beribadah kepadaku tapi belum pernah melihat aku, yang selalu mengikut perintahku tapi belum pernah melihat aku, yang selalu beriman kepadaku tapi belum pernah melihat aku. Ayah, dia tanya nak beriman dengan Nabi Muhammad? Beriman. So yang nonton kalau Nabi Muhammad? Hana. Maka kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, ketika aku tiada, ketika engkau tiada, ketika kita semua tiada, akan muncul suatu kaum, dia akan membela aku, tapi dia belum pernah melihat aku. Itu adalah umat yang paling baik dari kalian. So yang Nabi maksudkan, kita jadi hantam kalau Nabi, tapi rindu pada Nabi, beriman pada Nabi, menyenang orang menghina Nabi, kita nyobongnya nanti. Inilah umat yang terbaik. Maka oleh karena itu Rasulullah sayang kepada kita semua. Menyomenan alangkah baiknya, mari sama-sama kita selama hudibnya beri hadiah kepada Nabi untuk baginda Rasul dengan bersalawat. Ayah-ayah dan tuan hormati, poin yang kedua yang membuat kita masuk surga adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang nauring tanya tengku syafaatnya apa arti tengku dalam kitab Fathul Bari ala syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata syafaatnya artinya adalah udma fi rahatin nasi min wahiyatil ihtilam. Artinya adalah tengah menyogetanya tengah genting wahamnya genting kan. Kon wahamnya kon berarti dalam fikih waham itu artinya
menyangka. Tapi sisi lain adalah waham itu artinya adalah genting. InsyaAllah tengok bahawa akhirat punya tengah genting, ditanya akan hidup syafaat baginda Rasulullah SAW. Kasih tu penuh dia sementara. Maka oleh karenanya berbagai kesimpulan dalam ceramah oleh tuanya, punya menan tengah insyaAllah, yang ditanya kena tamu dalam surga. Ingat, jangan lupa yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Ayah maklum tuan hormati, maka demikian dapat kita sampaikan. Mungkinnya sesi tanya jawab, maka nyoto hanalun tu bila punya tanya jawab tanya dan selama je belum jawab punya hana berarti tak pulang wak gure-gure gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kita ucapkan kepada Abu yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga saja bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita yang masuki dalam sisi tanya jawab. Kita persilakan kepada ulun abang atau gurunya untuk menanyakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu pertanyaan lagi ya. Keseharian tanya sering beribadah, tak semuanya ada puasa, bersedekah, dan tak amalkan amal kebaikan lainnya. Tapi di tempatnya tanya selalu membantu untuk masjid, membela masjid. Jadi tiba nilai-nilai ibadah tanya. Jadi kita sering bersedekah, sholat, puasa, dan kita sering membantu orang. Dan membantu orang yang juga orangnya itu yang maksiat kepada Allah. Dona ibadah, dona sembahyang, tapi lu bantu orang maksiat. Maksudnya contoh, bantu orang main skater, kan? Dona terlepeng kan, nyampeng dia. Itu jablo ciploh be. Be yang gidi ha. Belum dia lah, dia nak kerja bulan. Dia peng ni. Kana ciploh be, melong ni. Apakah yang seperti itu bisa merusak amal kita? Apakah yang seperti itu bisa menghilangkan amal kita? Bunuh katanya sembahyang, dia tahu sembahyang terbantu kok untuk bakti. Nah, gaduh sembahyang tanya bunuh. Bunuh ayah. Ada kalanya dosa yang kita perbuat tetap berdosa, dan ada kalanya pahala yang kita buat tetap berpahala. Tapi ada kalanya pahala yang kita buat hilang karena dosa, ada kalanya dosa yang kita berbuat kadang hilang karena pahala. Yang benar. Contoh. Ada amalan menghilang karena dosa. Apa dosanya? Dosa itu adalah hasad. Al-hasadu. Hasadnya artinya dengki. Dengkinya kita nyawa mana? Hantam senang tak kalau engkau. Urun tengok senang hantam kalau. Hantam dah ikhlas itu benar. Ini ya Allah motor, dia benar je, Allah motor je. Dia belum motor, ya Allah Honda baru. Ke benar je dia belum Honda baru. Tiba-tiba kayak belum pesawat, benar je dia minta pen belum pesawat. Hantam senang dia tak kalau engkau. Dengki namanya. Maka hati-hati kata Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat. Dengki itu bisa membuat pahala kita terkikis, menghilang. Kama ya'kulun nar ta'kulun nar al-hawtaba. Sama lagi kaya ipaju liapui. Nanti kalau kaya baju liapui, bacu menang kan? Yang lagi yang punya. Dina jawaban ji kiban tengku, ilun nalun pebut pahala sembahyang. Tapi lewa sembahyang lu bantu gak buat masih. Puna gadoh talunnya.
Yang pertama lun jawab masalah gadohnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nya itamu dalam kategori pahala tetapna, dosa tetapna. Jadi nak sabuh dosa katanya tak pubut menghilangkan pahala, nah yang sabuh dosa katanya pubut pahala tetapna. Yang mana? Apa ya kan? Ya, ini tadi. Nah. Cuman menyo karena mesti contoh menyo. Allah tak rida kalau tanya gara-gara tak bantu rumah masjid. Bisa jadi pahala ke dah. Jadi kalau seandainya ada orang berbuat pahala lalu dia berbuat dosa, hati-hati. Hati-hatinya. Sembahyang-sembahyang bisa menghilang. Nah, jadi oleh karena itu dijagalah baik-baik amalan agar amalan itu tidak menghilang karena perbuatan dosa. Jadi hantin dapat lentuan jauh. Ya, nah. Karena hantin teh ya, menong. Ilentuan dan jawab lencok dari surah sifat jaiz Allah kan? Kadang-kadang naur ibu bud dosa, ini lagi contoh tidur anak muda ajak Rasulullah. Ya, anak muda ajak Rasulullah itu bid mata imo na ilike pintu Nabi hai dia tamong. Hai dia tamong imo ilike pintu Nabi. Jak Umar bin Khattab. Hai, pakai mau. Hai jawab, tamong Umar bin Khattab la rumah Rasulullah. Najame, tahu jame. Anak muda ilike pakai mau ni tengah mau Rasulullah. Tu tamong. Maka tamong anak mudanya Rasulullah. Ini mendangnya Rasulullah. Rasulullah nak kena tanya, apakah Allah Maha Pengampun ya Rasulullah? Iya, Maha Pengampun. Apakah yang saya lakukan dosa besar ini diampuni juga? Iya, Allah mengampuninya juga. Memangnya dosa kamu apa itu Rasulullah? Dosa kamu apakah melawan orang tua? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau menghina orang lain? Tidak ya Rasulullah. Jadi apa dosamu? Begini ya Rasulullah. Saya dulu punya satu perbuatan yang buruk. Saya menggali setiap kuburan gadis-gadis perempuan, lalu saya gali, saya ambil jenazahnya laki rumah, saya dukulkan dia, lalu saya tanam lagi sebanyak 100 orang gadis. Itu dosa saya. Ikhlas Rasulullah, keluar dari rumah saya, jangan tinggal di sini, jangan pijak sini, keluar. Tak ada pahala, tak ada ampunan untukmu. Rasulullah bengih Rasulullah. Maka iplu anak muda yang iplu yang hai pajuh bu di Johor, hai Jibril di Johor itu. Sehingga Jibril turun, Muhammad, iya Jibril. Yang mengampun dosa itu engkau atau Allah Muhammad? Allah Jibril. Yang memberi rezeki engkau atau Allah Muhammad? Allah Jibril. Yang memberi rahmat engkau atau Allah Muhammad? Ya, Allah. Lalu kenapa kau mengusir anak muda tadi? Dia ingin bertaubat Muhammad. Allah sudah mengampuni dosa anak muda tadi. Nah, jelas rahmat Allah. Maka ikhwanlah anak mudanya Allah. Waktu dengar Rasulullah minta maaf, lalu engkau sudah diampuni dosa, meninggal. Handeng ter. Tapi walau laginya, ayolah mencari ridha Allah, biar pembengih Allah. Kalau sembahyang tak bantu turun masjidnya sama masjid pembengih Allah. Minyak Allah tak bengih habis nak cara lain. Beta kenyu pahala danya mandung dunia nya habis kan ada. Tu benar kan? Tsunami ya Allah putron di Acehnya pun karena urang-urang soleh. Hana tidur urang maksiat. Gara-gara dia hancur mandung. Sama lagi Indonesia orang. Yang Indonesia kita hari ini sama seperti kapal Titanic. Nonton kalau film kapal Titanic mak kan? Nonton kalau mak kan? Nah, kapal Titanic kan apa dubuh lapis pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemana leh? Yang paling atas VVIP, menan bahasa alweknya. Yang kedua VIP, yang ketiga ekonomi, apa bisnis lah ya, bisnis. Yang keempat ekonomi. Kebetulan nasi orang sakit perut tu. Nya kata tanda. Berarti tanda yang phone wate mulai, tanda phone wate. Ya kan. Nah, jadi nasi orang sakit perut. Jak WC. Kebetulan orang sakit perutnya yang tingkat paling bawah.
Orang menyonjak bak kapai tingkat paling bawahnya kan samping kapainya kan langsung laut, ke mana leh? Langsung i laut. Sakit perut jak boleh se yang kukah na i. Ukiban cara i hana gayung hana si. Kaki fikir alah mudah kan. Dan kita pelubang untuk di sampingnya langsung itu bi i lautnya kan. Pelubang betul itu bi-nya. Nah. Alhamdulillah aja kalau itu bi je. Dia tak tahu ternyata air itu masuk terus sehingga kapal tenggelam. Yang kelutuan tanyong, nya mati sehingga men atau mandurung langkapai. Mandurung langkapai. Indonesia menang. Lagi nyan sama lagi kapal Titanic. Artinya mengundang amarah Allah gara-gara tinggi sigamnya, dia tanya gunung tsunami. Yang waktu itu bergahai, baik main skater. Purusankah? Skater akalan, apa-apa lo yang puput, purusankah? Hai, tak semayang dia. Purusankah? Lo hanya semayang urusan lo medina urusan lo, rumah-rumah lo urusankah? Dosa lo urusankah? Nah yang mana? Yang payah jawab, memangnya keurusan lo. Yang puput dosakah kan? Yang main skater kah? Tinggalnya Allah bengeh itu tsunami. Yang kenang kan kahang-kahang kenang sih. Yang mampus bukan kamu saja, kami juga mampus. Benar kan? Baik mengundang amarah Allah. Salah satu cara mengundang amarah Allah, kita tanya semua yang anda bantu orang mak sih. Ya, jadi begitu caranya. Yang kapan yang tak jawaban kah? Yang kena dapat orang tahu. Yang lain eh? Mungkin kalau bertanya kepada yang terakhir yang masuk melalui SMS. Mana yang terakhir berarti Abu ya. Bagaimana ayahanda Abu ya Habibi mendidik Abu ya sehingga menjadi seperti sekarang ini, baik dari segi pendidikan, akidah, tarikah, adab dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja sebagai pertanyaan yang terakhir. Oh nah. Ini pertanyaan kedua yang ditanya waktu lu ceramah di daerah apa nih? Apa? Hah? Daerah apa nanti ha? Singkil pun ada. Perlak arah Tamong Gede. Nah udah tanya cik mana? Ya di daerah Perlak. Saya dulu waktu kecil tak pernah bercita-cita jadi lagi-laginya hana. Itu waktu ubudnya bercita-cita menjadi dokter spesialis. Tinggal kamu merapat dengan dua, nangon sih ke dokter. Lu bukankah dokter tu itu? Lu spesialis jantung, mandang lu spesialis bagian rahim tu. Karena cerita menolak tuan. Sehingga leh pakan yang tahu huro dan kalian foto ulama atau mana? Awal kan halut saja ngol marum abu wah. Kadang abu duduk piyuh kat tempat so macam mana? Dan kalian foto ulama. Tahu kalau foto ulama gelih wajah. Mangat tak kalian daripada foto so daripada John Lennon macam mana kan? John Lennon, Westlife, Linkin Park, 6 sono. Tak kalian mangat kan? Nah, sehingga lu tertarik belajar agama. Maka almarhum Abu ulun tuan mendidik ulun tuannya, kamu hari ini belajarlah agama. Besok kalau engkau ingin jadi dokter, terserah mau jadi dokter boleh, pengacara boleh. Tapi ingat, bela agama Allah tetap harus ada. Maka abang-abang ulun tuan mandum daya hawa. Abang lun tuan yang paling tua, dokter spesialis penyakit dalam, membela agama Allah dalam kebidangan dokternya. Abang yang kedua, sarjana hukum. Alhamdulillah, Labu Haji urangnya infrastruktur pembangunan Labu Haji yang dipegang oleh almarhum oleh abang lun tuan sendiri. Sehingga lun temelah sabuh nasihat waktu lun tuan Ya'bud di Jawa Barat, bak pesantren Ki Haji Ahmad Syekhu. Jadi masyayikhunya ulama rayu di Jawa, termasuk sahabat almarhum Abu Ya Lun Tuan. Abu Lun Tuan waktu berangkat Mesir, dia berpendidikan di Mesir,
surat menyurat hana lengkap tengku dibantu oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu yang pimpinan dayah kamu, dibantu Kiai Haji Ahmad Syaihu sehingga jika sahabat katanya, sehingga akrab tak sahabat. Maka ji buku Al-Hikam almarhum Abu nyan bak mukaddimah terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Syaihu. Maka lentuan ini, maka berpesanlah almarhum Abu. Kata almarhum Abu ya, bahwa menjadi seorang yang sukses itu tak mesti harus banyak ilmu, tapi banyak doa guru yang membuat kau sukses. Menjadi sukses bukan pada orang yang banyak ilmu, tapi pada orang yang banyak doa guru. Maka watal marhum Abu lun tuan kena mana ni pakai ijazah duk lun lake Abu lun kena mulang ilmu mantik minta gurem dah. Dengar lagi. Oh mudah-mudahan ilmu fikih minta gurem dah. Semua ilmu kau cari guru, cuma satu ilmu kau cari saya, ilmu tasawuf. Maka itu bit bahasa almarhum Abu katanya banyak guru banyak doa. Dan almarhum Abu ya kamu hana nepaksa kah rezeki ulama. Hana mana? Kamu tetap dididik mampu dalam agama. Tengok jadi doktor, jadilah doktor, terserah. Yang penting membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Dan lu nak ba Allah ya Allah Tuanku, lu nanti lu nak ba Allah ya Allah, menyujud baik nu jadikan lu urang ceramah-ceramah ku deh kat rumah. Baik benar ya Allah lu nak siap. Lu mata muda. Akhirnya mata muda wai kayak gede kupi benar kan? Numpuk ngongon minan pegah habai nan tapi rokok. Kan siap yo. Tinggal diundang lego. Kenapa? Lu nak ba Allah ya Allah. Kalau memang ya Allah yang terbaik bagiku agar aku tidak ceramah di mana-mana, kehendaki ya Allah. Tapi kalau demikian kau kehendaki juga ya Allah. Ternyata terbalik ini. Dan lu nak ba Allah ni. Ilun nak ba Allah ya Allah walaupun bacut nak ilmu balun siap dan akan membantu agama Allah ya Allah. Walaupun hanya sebatas alif ba ta sa jim ha kha. Karena lu rasa gurai yang paling mulia urangnya adalah gurai alif bata. Orang yang sebut mahali, itu sebut tasawuf, itu sebut hanya diamaikan dosa kan? Dosa raya orang tu. Itu sebut kitab tasawuf, hanya diamaikan dosa. Tapi orang alif bata, apa diamaikan alif bata? Kita cara diamaikan alif bata tajim akal. Maka almarhum Abu kamu, mendidik kamunya hanya pemanlintat mengajak ilmu agama. Tapi harus bela agama Allah. Walau hanya sedikit ilmu kau bela agama Allah sampai mati. Ya menang. Makanya kamu ya. Hai walaupun menang kan anak santai-santai mana aja Abu tetap berusaha sih. Ya menang kan? Maka oleh karena itu nyangkunya cara Allah mendidik kamunya dengan almarhum Abu ya kamu. Maka oleh karenanya saran luntuan bagi adik-adik sekalian yang dino mungkin tengah buat bak balai, buat bak menasa, buat bak daya. Ingatlah baik-baik. Pertama, banyaklah mencari guru dan minta doa. Luntuan kitab I'anah jilid sa 5 roh gure luntuan. Yang jilid sa 5 roh gure. Tip belum kena wa lu nak doa gure ni doa lu je. Tengok menanji jak buat dah. Doa lu je. Mana-mana dapat. Yang mungkin don lagi nyo karena doa guru. Satu, jangan pernah kita harus mencari doa guru. Yang kedua, membela agama Allah tak mesti harus banyak ilmu. Dan kamu orang alim bisa mencari ilmu bukan menjadi seorang ulama, tapi mencari ilmu untuk memperbaiki diri sendiri. Insya-Allah dengan caranya alhamdulillah kamu menjadilah seperti ini. Maka oleh karena itu yang paling penting dah adalah gurehnya gurehnya tabut sakit hati gureh lah. Gurehnya sakit hatinya nyankah lah berkah ini. Ya, menyakit hati gurehnya karena berkah ini. Jadi begitulah caranya. Mudah-mudahan firman saya sampaikannya bermanfaat. Kami itu kenal deh. Ali. Dah pulang nak doa. Baca doa. Baik ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, nyo ka pos semua fidlah dan tanda pi kana benar kan? Tanda
iftitah dan tanda ikhtitam. Ba'fu dak pun terakhir. Mudah-mudahan apa yang tuan sampaikannya bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah mandum, dan segala tanya baca doa. Mungkin gore-gore tuan nah hadir bak majlisnya. Selama tuan buno beri mauizah hasanah, nalah referensi yang salah neberi teh-tehan. Mungkin salah lungkeun tua, yang salah lungkeun neberi teh-tehan. Tengkunya salah mudah-mudahan. Alum yang nama tu sampaikan juga gua salah-salah tu. Yang salah tu kalau mentang urun tu salah. Dihoi Allah, pakai salah ceramah. Dan kalau lu bantu, lu laki bantu warungnya ya Allah. Hai bantu lu Tuhan. Dah kaji kena mentang insya-Allah. Ini kita baca doa, mudah-mudahan dengan doanya Allah memberi kita rahmat dan beri syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وبسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم احينا بنور القران وامتنا بنور القران واجعل اعمالنا بنور القران واجعل نيتنا بنور القران واجعل قبورنا بنور القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم الله عليه وسلم يوصيكم بنفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami beritahukan kepada para jemaah bahwa Papuyana buku
ridha Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin.